Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Al-Abdillah rahimakumullah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua. Yang salah satunya adalah pada pagi hari ini Allah mudahkan kita, Allah lapangkan kita untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, dan nikmat ini semoga senantiasa istiqomah ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang pasti kita tidak akan bisa, kita tidak akan dapat untuk menghitungnya saking banyaknya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada Selasa pada subuh hari ini alhamdulillah kita lanjutkan pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, masih dalam bab iman. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis nomor 72. Langsung kemawon, bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya ketika ayat ini diturunkan, yaitu surat Al-Hujurat, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu melebihi suara Nabi, hingga ke akhir ayat 2 surat Al-Hujurat. Thabit bin Qais sedang duduk di rumahnya dan berkata, aku ini termasuk dari ahli neraka. Beliau bersembunyi dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Amro, bagaimanakah keadaan Thabit? Apakah dia sakit? Sa'ad menjawab, keadaannya seperti biasa, dan aku tidak mendengar berita yang menyatakan dia sakit. Anas berkata, lalu Sa'ad pun mendatanginya dan memberitahu kepadanya tentang percakapan beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thabit berkata, ayat ini diturunkan, maksudnya surat Al-Hujurat tadi, sedangkan kamu semua mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling keras bersuara, melebihi suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, aku ini termasuk dari ahli neraka. Maka saat memberitakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, bahkan beliau termasuk dari kalangan ahli surga. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah mengajarkan kepada kita adab atau tata cara kita dalam bersosial atau berbicara dengan orang banyak. Artinya dari contoh ini, dalam hadis ini kita diperintahkan untuk tidak meninggikan suara kita, apalagi kalau di depan seorang pemimpin, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau adalah seorang nabi dan juga seorang pemimpin, maka dilarang untuk meninggikan suara kita melebihi suara yang dikeluarkan oleh sang pemimpin. Akan tetapi dalam kasus ini Thabit ini bisa jadi napa niku wong napa nggih, biasanya sing suarane diantar niku napa? Wong gunung atau wong desa ngoten iki. Wong desa niku galek ning desa napa mboten? Rumangsane niku ngomongnya ya wis lirih, tapi sakjane banter ngoten iki.
Sakjane bengok-bengok kangge wong liya niku buanter, tapi menurut dia pribadi itu ya wis lirih. Itu karena kebiasaan. Kebiasaannya memang bersuara keras, bersuara tinggi. Napa niku bahasanya neklik, neklik. Yang nggih daerah-daerah pesisir ngoten niku bahasanya neklik. Nah, ini sahabat ini nggih ngoten. Di antara para sahabat, sahabat Thabit radhiyallahu anhu ini suarane nggih neklik, dhuwur, tinggi, nadanya tinggi. Tapi menurut dia karena sudah kebiasaan ya, rumangsane ya wis lirih ngoten iki. Rumangsane ya wis lirih. Kon ngomong sak ngisore niku wis wangel karena kebiasaan dia sehari-hari seperti itu. Sehingga pada saat turun ya surat Al-Hujurat ini ya agar merendahkan suara ini dia itu merasa waduh aku kena ya, aku berkenaan dengan surah tadi sehingga bisa jadi dia merasa bahwasanya dia adalah ahli neraka karena suaranya paling tinggi di antara sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah ya. Jadi para sahabat niku napa nggih? Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu Masya Allah sangat-sangat kuat, sangat-sangat tinggi. Ada satu surat yang berkenaan dengan dia dan dia kena padahal belum jelas ya. Belum jelas apa itu apakah dia memang termasuk atau tidak itu sahabat sudah takut duluan. Saking takutnya, saking keimanan dan ketakwaannya ini benar-benar menghujam di dalam dada. Takut bahkan saking takutnya ketemu Rasulullah pun takut. Ketemu Rasulullah pun takut sampai-sampai Rasulullah yang mencari, dicari. Mana sahabatku ini kok nggak muncul. Nah, ternyata dengan suara tingginya itu karena itu bukan sesuatu yang disengaja. Memang Sabit ini nggak pengen ngonten saja nih, tapi karena kebiasaannya seperti itu ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya beliau Sabit ini termasuk dari kalangan ahli surga. Dan ini terbukti bahwasanya imannya Sabit ini, ketakwaannya Sabit ini hanya dengan satu ayat, dua ayat ya yang berkenaan dengan dia langsung bergetar hatinya. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka hatinya bergetar. Napa niku girohnya itu ada. Kayak chemistry ya, bahasa Inggrisnya no. Nah niku. Kalau mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan langsung terasa. Berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya seseorang telah bertanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum karena perbuatan yang telah kami lakukan sewaktu jahiliyah?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa di antara kamu yang berbuat baik pada zaman Islam, maka dia tidak akan dikenakan hukuman karena perbuatannya pada zaman jahiliyah. Tetapi siapa yang berbuat kejahatan, maka dia akan dihukum karena perbuatannya pada zaman jahiliyah dan pada zaman Islam." Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis ini ya, ini menunjukkan napa niku permasalahan tentang hijrah. Jadi apabila seseorang itu telah hijrah, ya, kalau di zaman Rasulullah ini dari zaman jahiliyah ya, zaman kebodohan ya menuju zaman yang terang benderang atau datangnya Islam. Kalau zaman sekarang ini ya mungkin berhijrah dari yang keburukan atau kejahatan menuju ke kebaikan. Ini sahabat bertanya, apakah perbuatan saya yang dulu, yang masih jahat, yang masih jahil itu, ya, akan dikenakan napa niku hukuman? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda ya yang intinya adalah apabila seseorang itu telah berhijrah atau berpindah dari yang buruk, yang jahat menuju ke yang baik, kemudian dia dalam hijrahnya itu benar-benar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, benar-benar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang
jahat atau yang jahil atau kebodohan, ya, dan dia benar-benar tidak menyukai hal itu. Jadi benar-benar meninggalkan dari hati dan perbuatannya. Dia hatinya memang menolak, tidak suka dengan perbuatan kebodohan, dengan perbuatan yang jahat, yang buruk itu, dan perbuatannya pun dia meninggalkannya. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dia tidak akan dihukum, tidak akan dihukum berkenaan dengan perbuatannya pada masa-masa yang lalu. Akan tetapi apabila seseorang itu berhijrah, ya, dan setelah berhijrah dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dahulu atau perbuatan-perbuatan yang jahiliyah atau perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jahat, ya, dan di dalam hatinya belum ada penolakan, ya, atau ya hatinya masih sudah popong lebih, ya, seperti itu, maka dia tetap akan dikenakan hukuman, ya, atau adab atas perbuatannya yang telah lalu dan perbuatannya yang setelah hijrah. Nah, ini bisa jadi hijrahnya, ya, ini tidak kafah, ya, atau tidak menyeluruh sehingga dia hijrah itu, atau hijrahnya karena sesuatu hal yang lain, walalam bisawab, karena harta, karena wanita, ya, karena mungkin jabatan dan lain-lain, sehingga hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya banyak di antara orang musyrik yang telah membunuh dan banyak pula yang telah berzina. Kemudian mereka menghadap Nabi Muhammad SAW lalu berkata, apa yang engkau katakan dan engkau seru itu sangat baik, sekalipun engkau memberitahu kami bahwa apa yang telah kami lakukan ada penebusnya. Lalu diturunkan ayat, ya, surah Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 68, yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, ya, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosa-dosanya. Diturunkan juga ayat, ya, yaitu surah Az-Zumar ayat 53. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak Ibu rahimakumullah, di zaman jahiliyah, ya, ini namanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Artinya tidak ada aturan yang jelas, bahasa mudahnya gitulah. Sehingga pembunuhan itu terjadi di mana-mana. Pembunuhan terjadi dengan mudahnya. Tidak perlu suatu perkara yang besar, ya, suatu perkara yang kecil sekalipun bisa menyebabkan pembunuhan atau hilangnya nyawa. Perzinaan, ya, perzinaan itu juga terjadi di mana-mana dan terjadi dengan mudahnya pada zaman jahiliyah, ya. Karena memang belum ada hukum yang jelas, ya, kalau membunuh diapakni, kalau berzina diapakni, itu kalau toh sudah ada hukum di beberapa tempat, itu penerapannya juga masih belum menyeluruh karena berkelompok-kelompok. Dan zaman ini terulang, bisa jadi orang-orang itu hanya karena 5.000 rupiah atau bahkan lebih kecil dari itu, nyawa taruhannya hilang. Na'udzubillah min dzalik. Dan perzinaan juga terjadi di mana-mana. Perzinaan itu dengan mudahnya bisa terjadi. Ini zaman ini terulang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini para kaum musyrikin ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu itu kami seperti itu, ya,
saling membunuh, berzina. Terus dengan kami berhijrah, dengan datangnya Islam ini pripun? Pertanyaannya kan gitu nih. Pripun apakah kami akan dihukum dengan perbuatan kami yang itu? Maka turunlah dua surah tadi, yaitu surah Al-Furqan ayat 68 dan surah Az-Zumar ayat 53. Bahwasanya intinya adalah orang-orang yang sudah berhijrah ya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang pada masa jahiliyah, maka dia tidak dihukum atas perbuatannya yang dahulu. Dan di dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala memotivasi, yaitu janganlah kalian ya melampaui batas ya, melampaui batas niku nggih berlebih-lebihan. Dan yang berikutnya adalah janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah ya. Jadi janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat. Artinya kalau seseorang itu berhijrah menuju ke yang baik, itu jangan ada napa niku namine ketakutan atau kekhawatiran. Wah, aku kok lek hijrah, kok perbuatanku sing dhisik piye, aku wis kadung ndak karu-karuan bahasanya gitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ini memotivasi ya agar jangan terputus dengan rahmat Allah. Seberapapun dosa-dosa kita, kalau kita kembali kepada Allah, kita berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah pasti kita mendapati Allah Subhanahu wa taala maha pengampun, maha penyayang, dan akan diampuni seluruh dosa kita. Syaratnya nopo? Syaratnya tadi di surah Al-Furqan tadi ya. Yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Benar-benar memurnikan ya, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini pasti Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita yang terdahulu. Masya Allah. Berikutnya diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhuma, katanya bahwa beliau pernah bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Anda melihat beberapa perkara yang aku pernah sembah pada zaman jahiliyah dulu? Apakah aku akan dikenakan suatu hukuman berkaitan dengan perkara itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau menganggap perkara yang engkau lakukan sebelum ini adalah kebaikan dan masih menyembahnya? Bapak Ibu rahimakumullah, ini dalam hadis ini intinya adalah ya, apabila seseorang berhijrah, ini perbuatan-perbuatan yang terdahulu ya, yang buruk yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dalam hadis ini adalah perbuatan yang paling buruk, yang paling berat adalah menyekutukan Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau menganggap yang engkau lakukan sebelum ini adalah kebaikan? Ini berkaitan dengan hati. Artinya kalau orang sudah berhijrah, ini hatinya harus benar-benar mantap, harus benar-benar yakin bahwa yang salah atau yang dulu diperbuatnya itu, ya dalam hal ini adalah menyekutukan Allah, itu adalah benar-benar sesuatu hal yang salah, sesuatu hal yang buruk. Artinya ada penolakan dari dalam hati. Niki penting. Jadi penolakan di dalam hati niki harus ada. Karena kalau hijrah tok, sementara hatinya belum menolak, ya, di dalam hatinya masih meyakini perbuatan yang dilarang itu wis ndak apa-apa, cuma ngono ae. Wis ndak apa-apa, meng titik ae. Nah, ini justru ini yang mengantarkan pada azab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau hati ini sudah benar-benar mantap, sudah benar-benar ada penolakan ya, atau bisa jadi sebaliknya, hatinya sudah mantap, sudah ada penolakan ya, akan tetapi keadaannya belum memungkinkan. Karena sesuatu hal ya keadaannya belum memungkinkan padahal hatinya sudah mantap. Ini maka Allah Subhanahu wa taala karena kemantapan hati ini akan menuntun sang hamba itu menuju
kebaikan. Jadi hati ini atau bahasa mudahnya niat lah. Niatnya ini harus yang didahulukan menuju ke kebaikan, menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, menuju ke Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjaga kita di setiap langkah kita di dunia ini dan di akhirat kelak menuju rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Monggo bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى